Ya, kembali lagi di GG Podcast. Bincang-bincang bukan sekedar viral. Masih bersama saya Baik Ramas. Saya belepotan ngomong karena materinya sekarang berat-berat ringan tapi berat. Nah, nanti kita bahas deh. Kalian akan tahu kok kenapa saya sampai belibet ngomong ya. Dan di tengah-tengah kita kehadiran sosok perempuan yang sangat cantik, tomboy, rock and roll, keren, barbar. Dan dia adalah pejuang gitu loh ya. Kita sambut Zira Salahuddin. Yeay. Beliau inilah yang namanya Zira Salahuddin selama ini kita cari-cari ya. Tapi bukannya selalu salah kan? Gimana? Bukannya selalu salah kan? Nah, yang salah kan Udin. Ceng-cengan. Oke, bisa dijelasin kenapa kamu tadi sempat bilang salah itu Salahuddin nama marga ya? Iya, nama marga. Karena papa itu dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Nah, jadi bisa dibilang tuh Salahuddin tuh dulu tuh ini Raja Kutai. Oh gitu. Terus jadi intinya jadinya dibawa sampai keturunanku, generasiku. Tapi terakhir nama Salahuddin, dulu tuh buyut-buyutku namanya semua Salahuddin depannya. Oke. Terus terakhir tuh dari kakek Salahuddin, terus sisanya papa 11 bersaudara, belakangnya semuanya Udin. Aku juga nggak ngerti kenapa. Udin semua. Udin, Samsudin, Wahyudin, Farudin, kayak gitu namanya. Cuman kamu kok kebagian salah nih gimana? Gimana cerita ini? Nah ini kan gini ya. Sorry ya kita tanya ya. Maksudnya biar tidak jadi canda-candaan yang nggak beretika di luar sana gitu loh. Oh gitu. Kalau itu nggak tahu ya, mungkin kamu bisa tanya ke buyutku yang ada di liang kubur. Pekerjaan sangat ringan sekali itu. Oke, itu salah satu berarti itu nama dari marga ya. Ya, nama marga. Maafkan ya saya ya, cuman hanya sebatas perkenalan dengan cara selengean. It's okay. Hai Zira. Hai. Apa kabar? Baik, dirimu apa kabar? Baik dong. Lama loh kita nggak ketemu ya. Oh my god. Bohong sekali. Perasaan baru tadi kenalan. tapi sebelumnya tuh gue makasih dulu. Kenapa? Karena udah diundang ke sini. Mungkin ini bisa kayak salah satu media yang bisa ngebantu gue untuk campaign juga untuk pemanfaatan tanaman jeng-jeng ini. Gitu. Ya. Jadi aku juga mau berterima kasih juga tentang untuk Zira karena sudah datang di podcast kita ya. GG itu apa sih? GG itu Gentleman Girits. Aku kira gudang garam. No, gudang garam nanti itu omongannya. Ini sama manager saya Mas Adit ya. Cuman dia lagi gak kerja sekarang, lagi berantem sama saya. Oke, Zira, dirimu yang mendatangkan ke sini kan Mas Adit. Dirimu teman lama ya jadi sama Mas Adit ya? Iya, jadi dulu tuh kita tuh kayak sering ngeband bareng, anak band. Wah, ini anak band? Bukan. Jadi tuh Mas Adit itu anaknya, aduh aku lupa lagi. Anak bapak sama ibunya. Iya, anak bapak sama ibunya kan gitu kan. Terus kayaknya bapaknya Mas Adit itu temennya pembina aku. Oke, panjang. Jadi panjang. Nah, terus kayak pembina aku kan emang orangnya rock and roll banget gitu kan. Pembina aku. Jadi kayak dia tuh suka banget kayak, yuk siapa yang mau istilahnya ngeseni lah. Nyeni gitu. Nyeni bareng-bareng gitu. Jadi kita dulu kayak aku kenal Maka Adit tuh gara-gara ya ngeband lah istilahnya gitu. Ngeband gitu. Oh, Kak Adit ya. Iya, kita di sini manggil Dut. Oke, itu sebatas perkenalan kita tentang Zira. Nah, kalau kalian ingin tahu Zira ini kok kita undang ke podcast kita. Nah, ini punya spesial sebenarnya makhluk ini. Apa tuh? Beliau ini sekarang sedang fokus ya, bener ya, bisa dibilang fokus ya? Iya, aku full time di sini. Full time di bidang ini maksudnya. Bidang ini dan beliau menggeluti bidang aktivis ganja. Yes. Kurang keras lagi, ganja. Yang masuk ke dalam golongan 1. Oke. Kok kamu sampai berpikir ke sana sih? Itu loh, barang itu loh sekarang bisa dibilang gimana? Ilegal. I know. Oke, itu secara gini ya, secara hukumnya. Yes. Kalau kita tarik lagi keluar misalnya, bukan keluar, maksudnya ke ranah yang lebih dalam lagi. Itu kan lebih ke keluarga, misalnya anaknya pakai itu, misalkan itu kan jadi tanda kutip, kok kamu pakai ini kayak kriminal jadinya gitu. Kok kamu mau fokus di situ? Apa yang kamu perjuangkan di situ? Oke, jadi
pertama gara-gara dulu waktu aku kuliah, kan aku kuliah di Jakarta. Oke. Nah, terus kayak pas aku kuliah itu mungkin ada sedikit flashback aja. Nggak apa-apa. Pertama kali aku kenal ganja lah istilahnya. Oke. Pas aku kuliah semester S1 itu aku pertama kali kenal ganja. Dan di situ tuh aku tuh punya cara berpikir yang terlalu cepat. Berpikir terlalu cepat. Terlalu cepat. Jadi kayak itu bisa jadi malapetaka buat aku. Karena bisa-bisa aku bisa mengambil keputusan yang cepat gitu loh. Maksudnya yang nggak bisa aku pikir gitu. Karena emang heartbeatku tuh cepat banget. Gitu. Karena aku sampai ke dokter kan. Terus kayak gini nih. Nih kayak aku tuh basah. Oh, kayak bisa dibilang paru-paru basah kayak gitu ya? No. Bukan ya? Ini tuh karena jadi di saat aku lagi mikir, emang semua apapun tuh kayak aku olahraga gitu loh. Basah. Oke. Jadi tuh aku tuh kayak ngerasa tuh kayak olahraga gitu. Jadi kayak makanya itu tuh harus diperlambat biar aku tidak menjadikan suatu hal yang buruk lah buat aku. Oke. Nah, akhirnya tapi ada keuntungan juga karena kecepatan itu aku jadi bisa dibilang pintar berhitung lah gitu. Oh, kelihatan berhitung ya. Nah, akhirnya awalnya aku tidak menggeluti ya. Aku tidak menggeluti si ganja ini, cuman kalau misalnya ada anak-anak BINUS di sini angkatan 2017 pasti tahu banget dulu tuh aku asdos. Oh. Gitu. Jadi aku tuh dulu tuh asisten dosen buat statistik. Nah, karena banyak banget anak-anak gagal dalam statistik, di BINUS tuh susah banget nyari nilai. Dan kita kalau nyontek tuh DO. Nah, jadi tuh kayak nggak bisa gitu kan. Nah, terus habis itu karena anak-anak istilahnya ya bisa dilihat ya perawakan aku kayak gini ya. Aku tuh bukan perawakan yang kayak cewek-cewek yang hai gitu kan. No. Jadi itu yang ngedeketin aku tuh rata-rata tuh teman-teman aku yang cowok. Disitulah terus akhirnya aku ngajar mereka deh biar mereka nggak gagal dalam mata kuliah tersebut. Nah, suatu saat ada namanya, aku ingat banget namanya Rifki Abdurrahman. Dia itu jadi kan ada beberapa orang yang ngasih aku duit. Ada beberapa orang yang kayak barter barang, kayak gitu modelannya. Terus si Rifki Abdurrahman ini kayaknya lu cocok deh sama ini. Jadi dia ngebayar aku habis ngajar dia tuh pakai gituan. Itu. Nah, pas aku ngerasain itu, kok kayaknya aku lebih chill ya. Gitu loh maksud aku, dalam arti kata, ternyata ini tuh ada impact bagus ya buat aku nih. Pertamanya nih. Dan tapi ya balik lagi itu ilegal. Iya, paham. Dan kalau misalnya ditanya sekarang apakah kamu menggunakan, tentu tidak. Karena aku sudah banyak lah belajar dari kesalahannya teman-temanku lah. Kan gitu. Istilahnya emang selagi lo tidak bisa menggunakan suatu hal yang ilegal di Indonesia. Intinya sih gitu. Nah, akhirnya disitulah kenapa aku menggeluti ganja, dan di situ aku menemukan ternyata ganja tuh banyak khasiatnya dan kenapa dia cocok sama aku gitu. Memang berarti aku tahu di dunia lapangan ya. Berarti dirimu itu berangkat dengan alasan yang nggak ngawur ya? Enggak. Ya, walaupun itu judulnya sepele, tetapi saat kamu menggunakan itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan kamu ingin menggali itu untuk orang lain juga bisa menerima manfaatnya ya? Ya, benar. Oke. Cuman gini, kalau keputusan itu kan kembali lagi ke diri kita sendiri ya, dirimu sendiri ya. Kamu pasti kan tahu kan, aduh kalau aku sampai terjun ke dunia ini mungkin orang-orang sekitar akan memandang negatif. Oke loh, kalau teman-teman fine-fine aja. Tetapi orang-orang yang mohon maaf nih, yang cara berpikirnya masih tabu. Gitu. Pernah nggak ada yang kamu masih di sini? Kok kamu perempuan apa sih sampai? Banyak. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Kita ke perkenalan diri dulu ya. Dengan itu ya. Oke. Nah, itu gimana cara kamu untuk beropini atau meluruskan atau melaraskan? Kalau itu lebih tepatnya disitulah kenapa akhirnya aku sekolah. Sekolah tentang kanabis. Jadi kan setelah aku S1 aku kelar, terus habis itu aku aku belum sekolah kanabis nih. Aku masih yang ujung-ujungnya aku ngambil perpajakan di Udayana kan. Karena gara-gara kanabis ini aku pengen kayak gimana ya caranya bisa membuat suatu karya ilmiah yang bisa dikonsider sama pemerintah. Tapi kan otomatis kan semua harus berdasar kan. Iya kan. Nah, akhirnya aku ngambil risetku tuh PBB, Pajak Bumi Bangunan. Pajak Bumi Bangunan. Yes, Pajak Bumi Bangunan. Dan itu aku lagi pengajuan di DJP. Jadi di DJP sekarang itu membuka untuk semua riset.
untuk khususnya di perpajakan yang bisa membantu untuk meningkatkan APBN negara. Nah, akhirnya disitulah habis dari pada saat aku kuliah di Udayana itu, aku sekalian ngambil ini sekolah kanabis di Cannabis Training University, ngambil diploma. Nah, diploma ya? Diploma. Karena kalau bachelor kelamaan, Pak. Oh iya. Udah nggak cukup umur. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Dan akhirnya di situ lah aku bisa membuat riset tentang PBB, karena nggak mungkin dong kita ngeriset suatu tanaman tapi kita nggak tahu nih ini tanamannya apa kayak gitu kan. Untuk dulu pas orang-orang ngelihat aku, kok lo berjuang sih tentang kanabis bla 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 gitu, aku nggak terlalu banyak yang kayak menjelaskan. Menjelaskan. Aku yang kayak lebih kayak diam. Pokoknya menurut aku ini manfaat, dan yang kayak ya udahlah, kalian nggak perlu istilahnya nggak terlalu judge, jangan ngejudge deh. Ini tuh bukan sesuatu hal yang bikin orang ini tuh berubah gitu loh. Paham. Ini tuh bukan yang kayak kalian mengonsumsi obat-obatan yang emang bisa memutus saraf ataupun merubah karakter kalian gitu loh. Aku lebih penjelasannya cuman berdasar gitu aja. Tapi semenjak aku sekolah, setelah aku lulus dari Udayana dan di Cannabis Training University itu, aku bikin website. Oke, bisa disebut nggak apa namanya? www.bacaganja.com. Tuh, kalian kalau misalnya mau baca-baca website tentang ganja dan lain-lainnya itu ada di www.bacaganja.com. Nanti kita akan deskripsikan ya linknya ya. Ya, lanjut. Dan bisa juga follow Instagram platform yayasan aku. Itu namanya Hem Indonesia. Hem Indonesia. Oke, kita akan sertakan linknya juga. Oke. Ada lagi? Udah itu. Instagrammu nggak? Instagrammu nggak usah. Oke, ya. lanjut. Nah, akhirnya disitulah sekarang kalau misalnya ada orang tanya kenapa sih lo mendukung ganja, cek aja www.bacaganja.com. Oh, jadi nggak perlu ngomong jadinya? Iya lah kan. Jadi nggak perlu berpelepotan jadinya? Ribet bro. Ribet banget soalnya. Memang orang yang cerdas itu sudah berkompeten di bidangnya itu, ngomong tuh nggak perlu banyak, sedikit aja gini, lu baca aja deh. Iya gitu, lu tinggal buka deh, kan kuota udah banyak ya kan. Kalau lu masih ngebacot, masih mempertanyakan, berarti lu nggak baca. Iya gitu aja. Iya bener kan? Jadi nggak ribet-ribet gitu kan. Karena capek kalau misalnya kita kayak harus ngejelasin. Oke, di situ ada cannabinoid sama ada THC juga gitu kan, tetrahydrocannabinol gitu kan. Capek ngejelasin sama orang tuh kayak gitu. Secara bahasa medis dan secara bahasa medis tuh capek. Jadi kalau misalnya emang mereka pengen tahu, dan mereka tuh pasti pengen taunya tuh kenapa sih ganja tuh ilegal. Nah di situ tuh di www.bacaganja.com itu aku sudah menjelaskan dari aspek politik, sejarah, medis sampai ada cerita-cerita para napsa ataupun para orang-orang yang sudah keluar dari penjara. Dan rata-rata nih aku banyak menemukan bahwa orang-orang yang dulu ketangkep karena ganja, mereka keluar masih make. Orang yang dulu ketangkep gara-gara ganja keluar masih ketika make. Keluar mereka masih make. Oke, coba ntar deh. Napsa itu apa? Biar bisa lebih napsa itu lebih pengguna narkotika. Pengguna ini psikotropika. Apa sih namanya? Psikotropika ya? Iya, psikotropika deh kayaknya. Aku juga lupa bahasanya. Nah, maksudnya kepanjangan napsanya, coba kita buka di Google. Oke. Biar kita nggak salah. Iya benar-benar. Iya, kita kan? Juga mempertanggungjawabkan omongan ini. Kita mempertanggungjawabkan karena aku jujur aku lupa guys. Iya. Gitu kan. Lupa berarti tidak tahu ya. Iya. Kita bisa bertanggung jawab dengan semua ini ya. Luar biasa loh. Cewek ya biasanya. Kepanjangannya narkotika, ya benar, psikotropika. Oh benar. Narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Oke. Gitu. Berarti nggak salah, dirimu cuma belepotan aja. Iya, tapi kayak ragu gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Kamu grogi ya? Atau gimana sih? Lumayan. Butuh tisu nggak? Panas. Kita belum nggak ngomong yang panas-panas kan? boleh tisunya. Oke. Dan di sini bagian nonton ya. Di sini omongan kita emang berat ringan tapi berat, gimana sih maksudnya? Kalau salah ngomong jadi berabe, tapi gini, ini semua mempunyai dasar yang kuat ya. Zira juga mendalami hal ini bukan ngawur ya, bukan dengan gini nggak gitu, nggak yang nggak asal gitu loh. Dan itu sudah ada artikelnya, sudah jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Ada jurnalnya kok, semua berdasar. Semuanya berdasar. Oke. Apalagi mau ribut sama dia nanti ya. Udah banyak yang ribut sama aku. Oh gitu. Udah banyak. Kadang orang ribut ya, maaf ya, mungkin tidak mau menyelamatkan kebodohannya menjadi pintar gitu. Mungkin ya. Cuman kalau misalnya di dunia peraktivisan aku ini sekarang yang lagi booming adalah aktivis yang gini.
politik itu menurut aku nih, politik itu adalah kepentingan masyarakat. Politik itu kepentingan masyarakat. Oke. Bukan kepentingan kita sendiri. Sendiri. Ya? Benar Oke, kan? ya setuju. Ya, setuju. Nah, sekarang mereka berpolitik tapi bukan untuk kepentingan masyarakat. Tapi untuk kepentingan sendiri. Oke, karena kursinya sudah kuat ya. Iya, karena kursi dan uang dan sponsor dan brand sudah banyak kan gitu. Lo wajar kita ngomong gini kan gitu. Gak apa-apa, wajar. Emang itu nyatanya gitu Nah. loh. Itu keadaan yang sebenarnya. Iya, oke gitu. itu secara politik. Secara Oke, politik. kita ngomongin tentang tanaman yang sangat eksotik dan bla 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 bla. Sakral ya. Banget, apalagi di budaya Bali, Iya. ganja ada sangkut pautnya. Nongol satu sudah heboh. Nongol seladang gimana? mimpi terus kita. Oke. Lanjut. Tadi sampai mana tadi? Sampai Kita pembahasan nafsa. Oke. Iya. Berarti dirimu langsung sudah maksudnya sorry kalau aku nggak salah nih berarti dirimu langsung sudah ketemu sama orang yang di lapas itu ya atau bagaimana? Emang kegiatan aku, kan aku udah bilang aku full time aktivis. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kok lo bisa hidup sih jadi aktivis? Ya kebetulan aku punya bisnis. Gitu, kebetulan aku punya bisnis, tapi aku juga nggak nge-camp up bisnis itu ke orang-orang karena menurut aku kayak nggak perlu juga. Jadi itu yang bikin aku bertahan. Tapi kegiatan aku sehari-hari masih kecimpung di dunia ini, dunia peraktivisan, karena aku juga ngayomi orang yayasan anak cancer yang ada di Sanglah tuh. Nah, jadi kayak kita bikin campaign juga buat mereka. Terus kayak pengguna nafsa juga, apalagi yang di Polres Badung itu banyak banget nafsa, maksudnya narapidana yang kenal lama aku juga, karena aku banyak ya penyuluhan lah biar mereka tuh tenang gitu di dalam. Ya kan, karena kan rata-rata, tapi aku hanya ngurusin orang-orang yang terjerat karena ganja. Orang-orang yang terjerat dengan ganja. Orang-orang yang masuk penjara karena ganja, bukan yang masuk penjara karena sabu ataupun itu karena lainnya. aku anti banget. Itu anti banget. Aku anti banget karena menurut aku gini, kalau kalian udah gini, sabu itu udah pasti mutus saraf otak. Sabu itu sudah pasti memutus saraf otak. Contohnya obat-obat yang lain juga memutus saraf otak. Oke. Kalau misalnya kalian melakukan penyalahgunaan ya. Itu ya. Penyalahgunaan. Kalau kalian melakukan penyalahgunaan, misalnya nih, kalau misalnya kalian nggak punya mental disorder, terus kalian mengonsumsi Dumolit, gitu kan, Dumolit, Kamlet modelannya, kalian melakukan penyalahgunaan terhadap obat-obatan tersebut. Otomatis itu tidak bisa berimpact baik terhadap psikis kalian. Iya. Nah, itu yang dapat memutus saraf. Nah, kalau ganja itu tidak ada sejarah hidupnya dia memutus saraf. Tapi dia hanya memperlambat reseptor untuk menangkap. Oh, seperti katamu delay. Iya, dia jadi delay. Gitu, makanya kenapa sih kalau misalnya kita ngelihat orang misalnya nih, kalian tahu orang ngeganja tuh kayak lebih apa gitu. Ngerti kan yang kayak lo ngomong, "Hah?" Dia kayak lebih lama gitu loh. Bener ya. Bom sudah meledak sekarang, besok baru kedengaran. Kayak gitu kan. Tapi jangan sampai. Misalnya contoh. Oke. Jangan sampai. Cuman mereka tidak merusak. Ganja itu tidak merusak. Maka kalau misalnya ada orang-orang yang bilang merusak, itu bodoh menurut aku. Gitu. Itu bodoh karena nggak ada namanya jurnal ilmiah yang mengatakan ganja itu merusak. Dan itu bisa aku garansi lah. Kalian bisa cek lagi di www.bacaganja.com. Kembali lagi ke sana ya. Artikelnya sudah paten ya, oke. Artikelnya sudah paten karena jujur aku di website ini pun aku juga nggak bisa nyari duit karena website ini tuh di Indonesia, kalau misalnya aku bikin servernya di Indonesia itu di ban, orang-orang nggak bisa buka. Iya, jelas. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan kan aku bikinnya di luar, jadi tuh kayak kalian bebas gitu. Jadi aman ya. Aman. Jadi semua bisa akses. Kecuali nanti kalau misalnya benar-benar emang nih website udah terkenal banget, mungkin aku bisa diblok sama Indonesia. Tapi menurut aku itu worth it buat aku. Karena berarti pemerintah tahu kalau aku benar. Gitu aja. Kalau mereka ngeblok berarti pemerintah tahu aku benar. Oh ya, berarti yang selama ini yang dibenarkan diblok gitu. Iya, karena begini gitu bukan. Enggak apa-apa. Kayak Siti Fadila gitu kan. Iya benar. Ini bahasa aktivis ya, ini Biji tukulnya hilang kan ya. Iya. Karena rata-rata aku lihat para orang yang tulus di bidang, maksudnya di bidangnya mereka masing-masing ya, yang mereka menyuarakan suara rakyat ataupun mereka fight untuk hak asasi manusia, di saat kita ngerasa dia bener, pasti ujungnya kalau nggak mereka hilang, ya pokoknya ada aja lah masalah hidupnya. Berarti bisa dibilang kekuasaan itu untuk menyerang sebuah kebenaran itu dengan kecurangan ya? Bukan dengan kecurangan, kapitalis masih berperan besar di Indonesia, bukan demokratis. Semua punya pandangan sendiri-sendiri ya.
Oke, Gitu. kamu luar biasa sekali loh. Makasih. Terus sebenarnya aku biasa aja. Aku ya sampai jujur ya, kalau misalnya aku baru kenal si Zira nih ya, cara dia menjelaskan tentang tumbuhan yang itu tentang ganja ya, nggak usah ragu tentang ganja itu. Aku pikir, aku jujur aja, ya aku tahu di lapangan ini ganja, ini barang nggak baik, boleh ya? Ya boleh banget. Boleh ya. Tetapi kalau misalnya gini, teman-teman banyak gini, tapi aku pikir di selama ini ada orang lapangan yang bilang ini ganja itu baik kok untuk gini, cuman secara kuat untuk menjelaskan itu belum. Baru dirimu, beneran. Oke. Baru dirimu. Kamu sudah riset, sudah sampai kuliah, sudah sampai dapat master, apa gelarmu? Diploma cuy. Diploma. Ada lagi sertifikatnya. Bukan, nanti kita harus pamer cuy, gila kan. Tapi jujur kayak aku kadang suka takut-takutan gitu kalau ngasih nama lengkap. Nah, gitu. Makanya ini maksud kita mendatangkan Anda ke sini. Cailah. Ke GG Podcast ini memang kita kan punya tagline bincang bintang bukan sekedar viral ya. Kita tidak mengejar viral tapi manfaatnya. Nah, kembali lagi ke hal ganja ini kan. Ya oke lah, secara legal atau ilegal mungkin banyak hitam dan putihnya. Banyak hitam dan putihnya. Tapi kalau misalnya kita menggali kebaikan itu banyak sekali sebenarnya. Banyak banget. Oke, kalau mulai aku tanya nih. Apa? Biar mereka juga nonton juga paham atau mempelajari ya. Ingat sekali lagi, sebelum kalian mempraktekkan atau menonton podcast kita setelah kalian nonton podcast ini belum berarti kalian boleh mempraktekkan ya. Kalian harus baca dulu artikelnya di www.bacaganja.com ya. Baru kalian boleh. Itu ada gini nggak? Apa namanya itu? Hotline-nya apa nggak? Maksudnya? Kalau hotline nggak ada. Cuman kalau misalnya mau direct, istilahnya kalian mau komunikasi sama aku, bisa di dua platform, di satu platform Instagram, tapi ada di dua account, yaitu @bacaganja sama di Hem Indonesia. Ya. Yes. Oke, itu oke. Nanti bisa langsung ke sana, kita juga melayani kok, aman aja. Tapi ingat ya, sekali lagi jangan terburu-buru, santai aja ya. Santai, kita harus pelajarin aja ya. Balik lagi, kalau kalian menggunakan, kalian masuk ke penjara. Ingat tuh resikonya tuh harus. Resiko. Nah, gitu. Nggak bisa. Kecuali kalau misalnya kalian menggunakan di bawah 5 gram, kemungkinan kalian bakal rehab. Tapi kalau misalnya kalian di atas 5 gram, udah pasti kalian ketangkap dan kalian kena pasalnya lumayan berat. Wow, itu ilmu baru nih. Nah, aku juga punya trik-trik gimana caranya mengurangi tahun. Mengurangi tahun. Tahun di penjara. Oke, itu boleh kita nanti ya. Kita ngomongin lagi ya. Nanti ya. Kita kan ada 2 segmen nih. Intinya kita jangan sampai blunder gitu. Jangan blunder, nanti ya. Oke, siap. Gitu. Oke, kamu sudah berkeliling ke pulau mana sih untuk pelajari tanaman ini? Kalau untuk mempelajari tanaman ini sebenarnya aku belum pernah menyentuh tanah di Papua. Oh, cuman Papua yang belum? Papua aku belum. Tapi aku tahu Papua ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya. Berarti dirimu sudah sedang gatalnya pingin ke sana ya? Pengen banget, rencananya Januari. Oh, rencananya Januari. Jadi Desember aku rencana kan ada ke Sumatera sebulan. Terus habis itu nanti aku insya Allah kalau misalnya bisa langsung mau jalan ke Papua. Ya, amin pokoknya. Amin Tuhan ya Allah. Ya, yang penting jalankan tugas yang bermanfaat untuk umat manusia ya. Amin. Oke, siap. Oke, berarti dari banyak pulau di Indonesia ini. Oke. Sebelum kan kecuali Papua kan belum kan ya. Yeah. Yang mana menurut kamu tuh berkesan untuk tentang tumbuhan ini? Tentang tumbuhan ini otomatis ya udah Sumatera lah. Sumatera. Kenapa kalau Sumatera? Aceh. Tapi sebenarnya Bali juga berkesan sih buat aku. Oh ya. Bali berkesan. Di Bali sangat berkesan buat aku. Oke. Karena sebenarnya gini, jadi ada budaya di Bali, tepatnya aku jangan kasih tahu dulu di gunung apa. Oke, siap. Karena aku masih dalam riset. Jadi mereka itu di puranya ada tanaman ganja rudialis. Aku jelasin dulu ya. Tanaman ganja itu nama latinnya Cannabis sativa. Cannabis activa. Tapi Cannabis sativa ini ganja aja nggak sih? Enggak, dia termasuk hemp. Hemp ini yang aku pakai sekarang. Ini termasuk Cannabis sativa. Oh gitu. Tapi kandungan THC dan CBD-nya berbeda dengan ganja. Oke. Jadi mereka juga punya manfaat yang berbeda. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di Bali ini ternyata mereka punya tanaman ganja rudialis. Tanaman ganja rudialis itu adalah tanaman ganja liar. Ganja yang liar. Ganja yang liar itu dalam arti kata dia tumbuh tidak di bibit. Oh. Dia tumbuh karena keadaan alam, karena ekosistem alam. Oke. Contoh tanaman hutan nih yang sekarang lagi booming, porang. Porang itu adalah tanaman rudialis. Karena dia liar. Karena dia hanya hidup di hutan dan itu awalnya tidak ada yang ngebibit porang.
Emang ada orang yang ngebibit di hutan? Oh iya nggak ada sih. Nggak ada bener kan? ya. Iya kan? Nah maksud aku ya kita harus belajar basic lagi sih. Tanaman itu selalu istilahnya bisa dibilang berengkarnasi. Ya bergenerasi terus. Bergenerasi terus. Nah, jadi tanaman ganja rudialis ini mempunyai tingkat THC dan CBD sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi kalau misalnya di Kanada ataupun di negara-negara yang legal, mereka itu sudah menjadi mother plant. Tanaman ganjanya sudah menjadi mother plant di mana mereka itu mencampur genetik indica, sativa dan rudialis untuk menjadi tanaman hybrid. Wow. Gitu. Nah, di Bali aku temukan di suatu pura mereka menjaga. Mereka menjaga tanaman ganja rudialis ini. Karena itu mereka tumbuh merambat di dinding-dindingnya pura. Oh gitu. Berarti bisa dibilang seperti katamu tuh lebih ke parasit ya? Enggak. Kalau ini karena mikrobanya. Oh, mikroba. Jadi kan balik lagi kalau misalnya kita ngomongin masalah tanaman itu kan kayak lumut. Baru nyampe ya. Paham kan lumut kan tiba-tiba ya, bisa aja hidup. Kita kan nggak ngebibit lumut kan. Nah, rudialis tuh modelannya kayak gitu. Oke, dibiarin gitu aja ya. Dibiarin gitu aja tiba-tiba tumbuh. Tapi kita nggak ngebenih nih, kita nggak ngasih bibit nih. Kita istilahnya kita nggak cultivate gitu loh. Tapi itu ada, men. Dan itu dilestarikan sama budaya adat Bali. Aku nggak sebutin gunungnya di mana karena aku masih proses riset. Sampai sekarang. Tapi akan aku publish begitu aku udah dapat persetujuan dari juru kuncinya untuk boleh, karena ada yang dikhawatirkan bahwa nanti bisa terjadi sesuatu nih karena sama mereka dilestarikan. Dan dulu juru kuncinya kan cerita sama aku. Jadi dulu ini tanaman ini tuh adalah toga, tanaman keluarga. Yes. Jadi penduduk gunung situ menggunakan untuk kalau mereka sakit. Jadi kalau misalnya mereka sakit, mereka datang ke pura itu untuk mutik. Kalau mereka sakit itu malah jamu, bisa dibilang itu jamu ya? Ya bukan jamu lah, obat. Enggak, kalau misalnya bicara tentang tradisional jamu ya bisa dibilang ya? Enggak juga sih. Kalau misalnya aku belajar di ilmu sada Bali, bentuknya macam-macam, enggak selalu jamu juga. Oh gitu. Berarti kalau misalnya secara tegas ini ganja ini bisa dijadikan jamu, bisa dijadikan obat. Iya. Oh, berarti mempunyai fungsi yang sangat bagus sekali sebenarnya. Oh, dia bisa jadi macam-macam. Dia bisa jadi bisa jadi kaos. Tuh tas yang aku pakai juga salah satunya dari hemp, dari cannabis sativa juga. Gitu. Banyak manfaatnya ya, tetapi oke. Tapi tetap ilegal. Lucu ya. Lucu. Tapi lucunya lagi adalah aku juga ngeriset bahwa di Badan Pusat Statistik itu sudah ke-tracking di mana Indonesia itu menjual beli ganja, ekspor impor, dan kita punya angkanya berapa kilo. Wow. Can you imagine that? Wow. Gila ya? Gila ya, pemerintah udah melakukan transaksi itu tapi tetap loh negara kita ilegal. Sama kayak Cina sih. Iya sih. Cina juga sama. Itu kembali ke apa tadi kamu bilang tadi itu? Politik lagi ya. Oke. Membosankan ngomong kayak gitu. Itu kayak politik. Bagaimana kabar kita yang sedang memperjuangkan sesuatu yang punya manfaat tetapi oke lah gitu kan gitu. Sudah berapa tahun kamu ini tadi udah jawab ya? Apaan? Sudah berapa tahun kamu kurang lebih? Aku start jadi aktivisnya. Start jadi aktivisnya 2013. Yes. Sampai sekarang. Sampai kapan? Enggak tahu. Aku aja udah mikir dak dikduk nih. Ntar nih lama-lama diincar. Ntar kamu hilang ntar. Iya, itu doang. Tapi tidak apa-apa. Kami akan rajin menjenguk kok. Ngeri, bray. Aduh. Oke, ini kan omongan orang receh, ini kan ngomong receh. Enggak usah kita ngomong pintar-pintar karena kita tahu orang di sana tuh udahlah, ada yang lebih pintar dari kita. Iya, tapi bego. Oke. Kita jangan menjadi orang yang sok pintar ya, tapi pura-pura bego aja. Iya, pura-pura bego aja gitu. Tas. Yes. Cakep ya. Kita kembali lagi. Banyak lagi nih. Aku sebenarnya ini kita ngomongin lawakan yang paling berbobot dah sebenarnya. Masa sih? Berbobot banget. Gue ngerasa ini receh. Nah bagi aku kan oke lah. Lanjut lah. Besok kamu kalau diundang sama Deddy Kobuser bilang ya. Apa? Kita harus ngumur yang lebih pas lagi nih. Iya. Deddy Kobuser tolong dong ngomongin. Kita jangan ngomongin podcast orang lain. Oke. Berarti di Aceh. Tadi kita ngomong di Bali ya. Nah di Aceh ini belum selesai tadi tuh. Di Aceh. Kalau di Aceh aku punya banyak titik sih. Maksud punya banyak daerah-daerah yang bisa aku sebutin lah. Kayak kalau di Aceh tuh aku senang banget di Blengkejaran.
Permen Kejaran, terus di Biren. Terus Biren tuh aku suka banget. Terus kayak Bitung. Oke lah. Kalau Banda ya susul lah. Tapi kalau di Aceh tuh kita tuh kayak ini, kayak pariwisata gitu, kayak pariwisata ganja. Oh iya. Iya, karena kalau misalnya kalian bilang di Aceh nggak bisa masuk ke ladang, kata siapa bisa? Serius. Itu sudah bisa dipertanggungjawabkan itu? Sudah bisa dipertanggungjawabkan. Asal kalian tahu tempatnya di mana. Oh gitu. Oke. Kita tidak mau menyebutkan ya di mana. Kita gitu nggak ya. mau nyebutin. Terus kalau di Aceh itu juga kayak masih banyak banget di warung-warung itu yang menggunakan tanaman ganja untuk jadiin sambel. Emang mereka itu budayanya mereka. Oke, aku memang sudah tahu itu. Kayak gitu-gitu. Sambel. Iya, sambel. Dan itu masih diperjualbelikan sampai sekarang, men. Ngefek nggak kalau jadiin sambal maksudnya? Iya, ngefek, bro. Oh iya. Termasuk edible. Jadi ganja ini punya sifat fat soluble. Fat soluble tuh yang kayak dia tuh emang lebih istilah gini. Kalau kamu menggunakan pembakaran, misalnya kamu ngerokok, itu udah otomatis penyalahgunaan. Oke, sebentar. Berarti kalau misalnya kita membakar, itu penyalahgunaan. Itu menyalahgunakan. Karena gini, ganja ini misalnya ganja sama tembakau, ganja ini lebih ngeflek di tenggorokan. Rokok kan juga sama. Iya, cuman dia lebih lengket kalau ganja ini. Oh, ganja ini lebih lengket. Wow. Lebih lengket. Jadi makanya kalau misalnya kalian melakukan dengan merokok itu udah otomatis penyalahgunaan. Gitu. Karena apa? Otomatis getahnya kan di sini dan kalian bisa infeksi saluran pernapasan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan dengan vaporizing, itu yang selalu direkomendasikan. Vaporizing itu seperti apa? Coba di penguapan. Oke, jadi kayak vape itu ya? Yes. Siap. Jadi istilahnya lo nggak langsung ngebakar nih, gitu. Jadi uapnya itu uapnya yang kita hisap. Jadi kan kok pernah lihat nggak sih orang pilek, anak kecil pilek? Iya. Anak kecil pilek kan apa sih namanya yang Iya pakai nebu tuh. Nah, vaporizing itu kayak nebu. Oh gitu cara ininya. Yang benar itu seperti itu ya? Kayak gitu. Nah, tapi yang lebih benar lagi dan biar lebih merasakan manfaatnya itu dengan edible. Edible itu yang aku bilang tadi, ganja itu punya sifat fat soluble. Jadi dia itu gampang banget, istilahnya bahasanya apa ya? Kayak menyatu dengan zat lain gitu loh. Oh, berarti memang dia kayak netral gitu ya? Iya, tapi di situ badan itu lebih bisa merasakan efeknya. Gitu. Jadi kenapa kalau misalnya di luar negeri, bukan di luar negeri, di negara-negara yang legal, itu mereka itu udah ngejual edible dengan prescription. Jadi misalnya kita kayak harus ke dokter dulu, terus kayak dok, aku kena penyakit ini. Oke, berarti kamu sekarang kamu butuh ganja, tapi kegunaan ganjanya kamu pakai tinctures ya, gitu. Tinctures tuh yang kayak drops yang ditaruh di gusi. Ya. Tapi kalau tinctures itu tinctures sama drops juga beda cara buatnya. Kalau tinctures itu dibuat bukan dibuat dari alkohol. Cara pembuatannya itu menggunakan alkohol. Pakai alkohol? Alkohol yang bagaimana? Maksudnya alkohol difermentasi. Jadi ganjanya itu difermen sama alkohol. Gitu. Tapi dia sama, penggunaannya harus di drops. Kayak gitu. Ditaruh di bawah gusi, kayak gitu. Dan itu biasanya kalau tinctures itu seingat aku ya, dia itu untuk kayak penyakit-penyakit kayak bronkitis, epilepsi, terus kayak cancer juga, cancer. Tapi gini, kalau misalnya ditanya, beneran gak sih ganja bisa menyembuhkan? Ganja hanya bisa membantu untuk sembuh. Penyembuhan itu tetap tergantung manusianya. Membantu untuk sembuh. Perbedaan dengan mencegah? Sama atau berbeda? Beda. Kalau mencegah dalam arti kata gini, kalau mencegah, aku udah tahu nih rokok buruk buat aku. Aku nggak make, siap. Itu mencegah kan? Ya kan. Lo nggak make. Nah, kalau misalnya lo menggunakan ganja untuk mencegah, enggak juga. Enggak juga. Karena apa? Kalau misalnya lo juga tidak menggunakan dengan cara yang benar, emang lo mencegah? Oh iya, membunuh jadinya. Nah, iya benar. Gitu, makanya balik lagi, kosakatanya emang agak puter-puter sih. Tipis-tipis ya. Cuman agak nyaru. Geli jadinya. Ambigu gitu kan. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang banyak yang bilang itu dapat menyembuhkan, tidak, dapat membantu untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Kalau menyembuhkan belum tentu, karena apa? Tergantung manusianya tetap. Kalau misalnya lo nih udah gue
pakai ganja dengan cara edible gitu. Oke, tapi gue masih yang kayak makannya sembarangan, ya kan? Iya, kembali lagi ke yang punya organ ini ya. Nah, terus yang kayak lo tetap ngajar, oke lo udah kena bronkitis, lo tetap ngerokok, ya kelar aja hidup lo, bro. Iya, selesai dah. Iya, selesai, nggak ada gunanya gitu loh. Iya. Nah, itu makanya kenapa aku selalu bilang sama orang, kalau menyembuhkan tidak, membantu untuk menyembuhkan iya, karena mengurangi rasa sakit, itu otomatis. Terus membantu untuk kamu berpikir lebih jernih. Oh iya. Jadi kalau misalnya, ya kecuali tergantung penyakit kamu. Oke. Kalau misalnya kamu kayak punya, istilahnya kan gini, semua penyakit itu diakibatkan oleh tersumbatnya aliran darah. Aliran darah. Ya, Oke. ya dong, ya kan. Iya. Kolesterol, diabetes, semuanya tuh awalnya tuh dari penyumbatan. Kalau sudah itu tersumbat selesai dah ya. Itu akan bisa menjadi penyakit yang fatal. Oke. Nah, ganja ini bisa membantu untuk melancarkan aliran darah. Makanya kenapa aku bilang dia ini bisa membantu. Tapi kalau menyembuhkan tidak bisa. Serius? Gitu guys. Oke. Nah kan bener kan bacotnya mulai bisa berbobot ya? dipertanggungjawabkan lah bacotnya dia nih. Karena kalau kita ngomong ini bahan berat loh ya. Dari tadi aku tuh ngomong Tapi sih dia dapat kan, maksudnya ngerti, poin-poin dasarnya iya, aja paham, gitu loh. Paham. Jadi tidaknya kita kembali lagi ke gimana ya? Oke, itu barang itu legal, ilegal itu itu urusan yang itu kembali lagi ke BNN sama itulah DPRD dan lain-lain lah. Itu bukan urusan kita. Iya, itu urusan kita ya. Tapi ibarat kayak racun, kita harus bijak. Kalau racun itu untuk membunuh semut ya oke bijak. Iya. Tapi kalau diminum ya mampus kalau. Iya kan gitu. Wah, keren. Konsepnya sama aja sebenarnya. Semua obat juga kalau misalnya aku bilang unsur kimia. Contoh deh, aku sekarang ngebahas masalah unsur hara tanah ya. Karena aku kuliah di Cannabis Training University ini, aku tuh belajar tentang pengembalian unsur hara tanah. Oke. Nah, jadi ternyata aku juga riset lagi nih masalah ini. Di Indonesia ini pada saat zaman Soeharto, kita itu dikasih suatu pendidikan yang salah. Di mana kita harus menggunakan sistem TOS, yaitu tanah olah sempurna. Jadi semua petani itu harus mengolah tanah dulu baru bisa menanam. Itu yang ditanamkan tuh pada zaman itu. Kalau misalnya kalian pengen panen, kalian ingin mendapatkan hasil panen yang maksimal, jadi kalian harus melakukan tanah olah sempurna. Nah, tapi yang paling benar adalah TOT. TOT apa itu? Tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah. Yes, tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah itu adalah modelannya. Dulu nih buyutku, kalau bertani itu dia pindah-pindah lahan. Pindah-pindah lahan karena apa? Begitu mereka sudah mengambil unsur hara tanah itu, begitu sudah selesai panen, mereka pindah lahan karena mereka membiarkan lahan itu kembali dulu ekosistemnya. Oke, ya. Baru mereka menanam lagi. Ya, oke. Nah, di situ yang kanabis ajarin sama aku, karena kanabis ini kan si ganja ini kan sifatnya adalah memperbaiki sel. Oke, berarti tanah ini memiliki sel gitu? Iya, otomatis. Tanah kan sama kayak kita kan juga punya sel dalam tubuh. Oke. Otomatis kan tanah kan juga hidup. Aku sebagai orang yang nggak tahu nih masalah iya. alamnya. Sorry. Jadi, aku agak ngegas. Berarti tanah itu mempunyai sel. Oh ya? Iyalah, punya zat. Wow. Bahasa punya zat. Nah, terus. Jadi kalau misalnya unsur hara tanah yang bagus itu mempunyai hidrogen, nitrogen plus fosfor. Unsur di dalam situ. Jadi mereka mempunyai sekitar 16 unsur mikro dan 6 unsur makro beserta ZPT. ZPT itu adalah zat perangsang tubuh. Wow. Nah, zat perangsang, dan itu semua aku belajar di kanabis. Wow. Karena itu balik lagi, kanabis ini mempunyai sifat istilahnya memperbaiki sel. Jadi yang diajarkan di kampusku ini rata-rata gimana sih cara kita memperbaiki sesuatu hal yang sudah rusak. Okay. Nah, jadi disitulah akhirnya aku belajar tentang gimana sih cara pengembalian unsur hara tanah secara organik. Wow. Nah, jadi ganja ini banyak banget ngajarin aku banyak hal, gitu loh. Jadi perjalanan aku kenapa sampai akhirnya sekarang aku bersama petani, karena yaitu ganja yang membawa aku ke sana. Oke, berarti dirimu tuh akrab dengan, berarti gini, biar nggak salah tafsiran nih orang yang nontonnya. Berarti ini si Zira ini memang aktifnya bukan sebatas daun itu doang kan, itu bukan pertanian juga, tentang tanaman-tanaman lain juga. Jadi ini saling saling berhubungan. Tanaman juga sama seperti manusia kan? Iya, tanaman sama seperti manusia. Aku emang nggak jago sama manusia. Aku nggak ahli, maksudnya aku nggak ahli dalam bidang komunikasi sama manusia ya. Oke. Tapi mungkin aku bisa dibilang aku cukup dekat dengan
unsur alam yang yang hijau-hijau lain. dengan ya, hijau-hijau. oke. Jadi gara-gara ganja ini juga aku jadinya punya bisnis baru. Oke. Itu di bidang komoditi. Terus aku sekarang jadi orang PPL. Wow. Terus jadi sekarang kalau misalnya kayak ada perusahaan-perusahaan gitu yang emang butuh komoditi, pasti mereka nyari aku gitu buat disertase. Karena ya balik lagi banyak petani-petani juga yang asal ya udah yang penting laku gitu kan. Tapi jadi ya, dia nggak mikir bagaimana ini kualitasnya dan segala ya. macam. Jadi sekarang aku lebih ke arah-arah yang kayak oke, balik lagi back to organik karena balik kalau misalnya kita tidak menggunakan, bukannya kita tidak menggunakan organik, gini, kalau misalnya kita memakan sesuatu hal yang mempunyai unsur kimia dan itu masuk ke tubuh kita, itu impact banget ke tubuh kita untuk jenjang selanjutnya. Oke. Makanya kenapa sih sekarang kalau misalnya ditanya ada nggak sih orang mati tua, jarang bro. Jarang banget ya. Rata-rata orang mati karena sakit. Oke, kembali apa yang dia dikonsumsi ya. Benar. Nah, kenapa aku sekarang nih lagi gembor-gembornya masalah pengembalian unsur hara secara organik? Karena itu berpengaruh untuk daya tahan tubuh masyarakat. Oke, dengan pola pikir seperti itu sekarang sudah disosialisasikan sudah kan? Sudah banget. Sudah berapa? Oke, dari 100% sudah berjalan berapa? Kalau berjalan sekarang secara persentase aku cuma mungkin kalau aku bilang satu Indonesia aku baru jalan 10%. Oh, baru 10%. Setidaknya sudah ada jalan dong. Sudah ada, tapi pengikut dari campaign aku masalah pengembalian unsur hara tanah secara organik ini aku berkolaborasi sama Z Project. Z Project itu salah satu aku juga yang bikin, tapi ini yang ngelola petani. Oke, cara penyampaianmu ke petani itu bagaimana? Kan belum tentu dong petani itu semua bisa sinkron dengan apa yang kamu sampaikan. Kalau apa sih orang ini ngomongnya terlalu pintar, bego tuh gimana? Kan wajar dong sebagai orang ya wajar. Wajar, petani kan penyangga tatanan Indonesia. Tapi petani jauh lebih pintar daripada gue. Loh, ya karena sudah praktek kan, sudah langsung praktek, Tapi kan kamu punya teori yang lebih berbobot, ya bisa komen dengan prakteknya dia. Iya, oke. Iya benar kan? Iya benar. Tapi kan kita butuh ke komunikasinya. Komunikasi biar kawin gitu loh. Biar kawin. Nah, kebetulan sih itu ada kesulitan nggak? Kalau misal buat petani Bali aku nggak ada kesulitan. Oh ya, aman ya? Aman, karena petani-petani Bali emang pintar-pintar sih. Oh, pintar-pintar. Petani-petani Bali karena mereka banyak merasakan gagal 10 tahun lalu. Gagal 10 tahun lalu. Jadi mereka banyak gagal panen cengkeh, gagal panen kopi. Nah, di situ mereka belajar pas mereka ketemu aku. Oh, itu tepat. Ini di jalan keluarnya gitu ya. Jadi mereka nggak ngerasa kayak ini susah, no. Ini nggak susah, men. Oke. Karena ini berlogika dan nggak ada cost. Oh. Aku selalu membuat pupuk organik itu tidak ada cost. Oke, berarti memang free ya untuk free, emang pure free karena aku lebih kalau misalnya ditanya, terus kamu dapat duitnya dari mana? Apa yang kamu dapetin sama ya, ya kalau itu mah, bro, tinggal jual aja. Lo beli di petani berapa, lo jual ke pabrik, nggak usah ribet. Lo jangan ngambil untung di situ deh. Kalau aku sih gitu mikirnya. Wah, keren memang perempuan satu ini. Karena kurang gede. Apanya gede? Duitnya maksudnya. Kalau itu kurang gede duitnya. Mending kita main komoditi fair-fairan sama pabrik gitu. Kita udah masuk ke industrialisasi gitu. Kalau itu aku fair-fairan. Cuman kalau misalnya kayak masalah penyuluhan, gini deh, kalau emang hasilnya bagus dan emang kuantiti panen banyak, otomatis petani seneng. Itu aja poinnya. Iya, simpel sekali sebenarnya. Mereka cuma butuh itu. Gitu loh. Mereka butuh apa sih? Mereka nggak butuh apa, mereka cuma butuh makan. Petani itu dan itu yang selalu aku kasih ke mereka. Makanya mereka kenapa seneng gitu ceritanya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada petani yang nggak seneng ya. Cuman sih selama ini sih aku ngeliat petaniku sedang aja. Nah, bagi mereka yang bagi bapak-bapak atau siapapun yang kalian masih berkegiatan di pertanian ya. Pertanian. Bukan membenci tidak, mungkin belum. Nanti mungkin dipelajari pelan-pelan. Bapak, mungkin harus kayak gitu. Begini. Kalau lu kan gini kan orang overdosis jadi. Iya, overdosis. Cuman kalau misalnya aku tuh simpelnya sama mereka ngajarinnya cuman gini. Kayak tanahnya rusak ya? Iya. Udah coba pakai apa aja? Jelasin nih mereka bla 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 bla. Terus aku jelasin. Kalau misalnya mereka pakai pupuk ayam nih, contoh nih. Tahu nggak sih kalau itu banyak funginya? Tahu. Nah, fungi itu apa? Hama. Terus kenapa dipakai? Kita pakai logikanya mereka aja. Oh, secara real aja ya. Iya. Lu tanya jawab, men. Lu bukan yang kayak kalau gue jujur ya, gue nggak pernah namanya kayak ngasih tahu orang gue ngajar ini gini. No. Iya. Gue nggak pernah. Gue cuman kayak melemparkan pertanyaan yang bikin mereka susah. Terus gue masukkan logika yang menurut mereka oke, itu make sense. Oke, matching ya pokoknya. Matching pokoknya. Dan emang kalau misalnya mereka praktek, pasti mereka tahu. Oke, mantap lah nih. Gitu. Nih, ini kita semakin menggebu-gebu ya.
Masa sih? Tetapi kita masih mempunyai segmen yang Tapi kedua ya. chill. Cakep-cakep ya. Agar kita tuh biar nggak omong kosong. Oh, ini ngomongin tentang biar konten ini dilihat jadi orang itu biar makin ganja. Oh, nggak salah. Jadi kita lebih ke alam. Kita lebih kalah. Apapun yang tubuh kita bukan kita ya, lebih ke Zira ya. Zira dan komunitasnya dan juga ininya ingin meneliti apa yang tumbuh di tanah, kita wajib untuk meneliti biar tahu kita manfaatnya apa sih, Bener, keburukannya bener, apa kan itu. Bener Oke, banget. ditahan dulu ya. Oke. Kita akan lanjut lagi di segmen yang kedua, kalian jangan kemana-mana ya. Kamera roll 3, 2, 1. Action. Ya, masih di GG Media Bali, tepatnya di GG Podcast. Sebelum kita lanjut dengan narasumber kita, wajib saya untuk menghimbau kalian untuk memfollow Instagram kita di GG Media Bali dan juga di channel YouTube kita GG Media Bali, di fanpage kita GG Media. Betul Mas Adit ya? Oke. Nah, katanya Mas Adit nggak jaga hari ini. Aku mencoba formal, cuman kalian berdua merusakku loh ya. Oke, maaf ya. Oke, kalian harus manjat ya. Di yang paling pertama, yang paling utama kami himbaukan untuk di channel YouTube kita, di subscribe dan di like dan di share, apa lagi sayang? Like, share, I think it's enough. Nah, ya, dan dipublikasikan ke Ya, keluarga dan dipublikasi, juga di kerabat. share lah. Oke. Oke, sudah saatnya kita akan membahas sesi yang kedua tentang makhluk yang satu ini. Makhluk, ya. Oke, gak apa-apa. Seperti kayak lagunya Dewa. Kenapa tuh makhluk gimana? Makhluk yang paling seksi itu. Dengar-dengar kamu ini penyanyi juga ya? Bukan penyanyi. Terus. Tim Hore. Masuk Tim Hore, liriknya panjang sekali sampai ada refnya. Tim Hore macam mana kau? Tim Hore. Dulu juga waktu sama Kak Adit, bukan aku ikutan ngeband, aku kayak ayo Kak Adit, Adit gitu. itu ya, oke. Abis itu kita lemparin ya. Perlu kita sedikit mengenon ya, kalau bahasa kita di sini mengenon atau kita memberikan informasi. Mas Adit itu adalah operator di GG Media. Beliau ini sosoknya misterius. Serius, tapi jago loh main musiknya. Oh iya, Gitu. main musiknya jago. Apalagi ngebacot jago. Ngebaca juga jago. Ya. Makan gue gak tau tuh, kalau gue lihat dari badannya sih kayaknya lumayan jago. Kalau makan makanan belum matang udah disikat sama dia. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi terakhir sebelum kita masuk ke transisi season kedua ya. Oke, kalau masalah yang tadi ganja itu kan sudah lewat lah ya. udah lewat. Mau dibahas lagi atau bagaimana? Terserah kakak. Oke, kebutuhan. Sebentar, bagaimana rakyatku? Oh, dibahas lagi. Oke. Oke. Nah, ini nih, aku mau tanya sebelum kita membahas tentang dunia tanaman atau pertanian ya. Kita kan banyak nih ngelihat bukan di artis luar di dalam negeri dan di luar negeri ya. Dengan orang yang mungkin nyaman ya dengan efek ngefly ya, bisa dibilang gitu ya. Ngefly. Dengan cara penggunaan yang salah gitu ya. Iya. Menurutmu itu bagaimana ya? Sesuatu yang lucu atau sangat disayangkan atau bagaimana sih? Kalau pribadi gini, aku sih ngeliat itu sebagai rekreasional. Rekreasional. Yes. Rekreasional itu bahasa apa sih?
Ya Allah, KBBI tolong. Iya kan aku KBBI meaning rekreasional, tolong ya editor. Anda tidak harus bicara. Iya, kan harus biar mereka tidak harus buka KBBI juga kan nonton podcast ini udah pinter gitu. Nah, oke. Mampus kau sekarang. Oke. Rekreasional tuh mungkin gini, kalau KBBI mungkin akan lebih bahasa bakunya lah. Kalau misalnya aku tuh kayak istilahnya bukan pelarian ya, apa ya namanya? Kayak I don't know, rekreasional tuh apa ya? Rekreasional tuh kayak lebih apa? Hiburan. Kalau bener. rekreasional tuh Hiburan bener. Okay. Hiburan bener. Bukan pelarian. Cuman emang rata-rata banyak orang-orang yang membutuhkan pelarian dengan cara rekreasional. Kalau bisa di tempatnya bilang gini ya, rekreasional tuh jalan-jalan sambil kenalan. Iya, boleh deh, ya. boleh. Ya. Nah, salah satunya kan juga alkohol rekreasional. Hidup bukan jangan oke. Iya kan bener. Maksud aku alkohol rekreasional, dan menurut aku alkohol lebih parah efeknya ke tubuh dibandingkan tanaman ganja. Oh ya? Oh iya, jelas lah. Oh my god. Okay. Oh my god gitu kan. Kenapa kok alkohol lebih parah daripada Ya Allah, alkohol kok Iya kan? bisa lebih parah. Iya, coba parah. Okay. Kenapa parahnya kenapa? Kenapa parah? Lu alkohol aja kan rata-rata nih. Oke, gue ceng-cengan teman-teman gue aja. Lu kebanyakan minum, ginjal lu jebol, bro. Oh iya, ginjal ya. Iya, ginjal. Telat banget, bre. Ya sekarang alkohol aja biasanya 70% untuk pembersih luka. Oke. Iya kan? Iya. Terus lu minum dengan kadar 40%. Menurut lu emang gak ada impact buat tubuh? Wadah. Terus engken. Ya jangan minum Nah, saya himbau itu kalian hentikan minum alkohol ya. Ya nggak bisa, itu legal di sini. Benar. Dia minum arak sekarang nih. Coba kayak contoh lo. Kayak orang-orang nih. Tapi kan kita mencintai tradisinya. Iya. Kembali lagi ke bagaimana cara orang minum yang tidak bijak. Nah, tapi balik lagi, kalau untuk rekreasional menurut aku itu halal-halal aja. Karena alkohol aja dilegalkan oleh negara ini. Oke. Benar kan? Ya, betul. Iya kan? Ya. Otomatis kan negara ini memberikan peluang untuk manusia-manusia menjalani rekreasionalnya. Benar. Emang. Benar gak sih? Iya, benar. Nah, tapi kenapa sih nggak pakai ganja? Bingung gak lo? Nah, itu. Padahal ganja itu tidak merusak sel. Hanya membuat delay, lambat. Kalau lo menggunakan kalau lo masih melakukan penyalahgunaan, dia lambat. Oke. Dia lambat. Tapi kalau misalnya lo tidak melakukan penyalahgunaan, dia tidak membuat lo mengimpact apapun itu. Which mean gini, reseptor tanaman ganja mempunyai kandungan endokannabinoid dan tubuh manusia juga mempunyai endokannabinoid. Wow. Makanya mereka match. Makanya di saat endokannabinoid ini datang dari tanaman ganja, dia akan dia akan langsung kayak klop gitu loh sama reseptor kita. Oke. Kalau misalnya emang reseptor kita membutuhkan kandungan endokannabinoid, otomatis kita akan ngerasa lebih sehat. Oke, connect langsung ya. Lebih connect. Kalau misalnya emang kita sakit ya konteksnya. Tapi kalau misalnya kita tidak sakit, konteksnya adalah lebih ke arah yang tadi, delay. Oke, delay. Dan mungkin juga ada beberapa unsur tubuh, ada beberapa zat di tubuh kita yang emang tidak, maksudnya dia tidak membutuhkan endokannabinoid, karena kita mengkonsumsi itu jadinya kayak cannabinoid itu kita jadinya ngerasa lebih rileks. Dan menurut aku itu nggak membuat kalian bodoh. Oke. Malah kalian menjadi manusia seutuhnya malah. Merdeka ya? Bukan merdeka. Maksudnya kayak lo lebih bisa merasakan bersyukur. Itu. Perdamaian, bukan merdeka. Jadi kita mendapatkan hak kita untuk menemukan diri kita sendiri. Kalau misalnya untuk menemukan diri sendiri itu kan butuh kesunyian ya. Iya kan, benar kan? Lo kan seniman kan? Bener kan? Lo kan seniman kan? Lo harus fokus kan? Katanya begitu, begitu ya. Katanya saya seniman gitu. Cuman saya masih pegawai negeri. Mulut kau pegawai negeri. Tahu gue baru lihat pegawai negeri gondrong ya kan? Mana ada pegawai negeri muka kayak penjahat kayak gini. Ini sering ngomong tentang sesuatu yang berat ringan tapi berat gimana sih ngomongnya. Oke, itu sudah kita finish sampai situ ya. Biar enggak terlalu kita nanti ntar kamu hilang, ntar kasihan loh. Di mana nyari orang seperti kamu kan. Kita ngomong tentang tanaman nih sekarang. Menurut kamu sekarang secara ekosistem tanaman kita di Indonesia deh, jangan pulau kecil, secara Indonesia deh. Itu berkembang dengan baik atau bagaimana? Secara nih perkembangan teknologi, pembangunan juga dari mana-mana nih. Mereka terjajah nggak? Ya jelas, kalau itu udah otomatis jawabannya jelas mereka terjajah. Jelas dijajah ya? Jelas dijajah, karena gini, selagi Indonesia membuka namanya industrialisasi masuk, udah otomatis di mana kita sangat
berpatokan sama demand. Oke. Ya, demand, dan otomatis itu kita tidak memperdulikan atas kualitas. Ya karena pokoknya kita mikirnya cuman oke, gue harus produksi terus. Nah otomatis di mana itu harus melakukan percepatan. Iya. Ya kan. Nah di mana lagi percepatan itu mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kimia itu datang dengan sangat bahagia ke Indonesia untuk meracuni tanah kita. Wow, oke. Gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah nih ya, kalau saya salah bolehlah ada yang komen ya di YouTube ya. Wajar lah. Kalau misalnya kalau nggak salah itu emang ada di anggaran APBN bahwa bukan di anggaran APBN, sorry salah bahasa, bukan APBN. Ada di salah satu penyuluhan di pertanian mewajibkan petani untuk menggunakan pupuk kimia. Mewajibkan petani untuk menggunakan pupuk kimia. Karena itu kalau nggak salah udah jadi anggaran negara untuk kayak dikasih ke petani gitu loh, ke masyarakat gitu. Karena mereka udah dealing sama perusahaan itulah istilahnya. Oke. Gitu kan, karena kan semua petani kan dapat subsidi pupuk. Tapi kan pupuknya tuh kayak pupuk urea. Lo tau nggak urea itu bahaya? Iya. Nah yang kayak gitu-gitu maksud gue. Menyedihkan nggak? Ya menyedihkan lah. Gila lo. Gila petani gue, maksudnya petani yang gue kenal ya, yang gue kenal tuh rata-rata tuh kayak kalau cerita sama gue tuh kayak mereka dulu tuh gagal panen, sampai ditebang kayak gitu-gitu men. Oh, iya. Sampai akhirnya tanahnya tuh nggak bisa balik, akhirnya mereka tuh nggak bisa bercocok tanam, mereka harus cari tanah lain kayak gitu-gitu. Gitu. Sedangkan kalau gue sih sukanya bercocok tanam tuh di hutan. Apalagi kalau misalnya lagi musim hujan terus banyak petir, gue demen banget tuh. Karena petir itu salah satu pemberi istilahnya pemberi zat perangsang tumbuh untuk hutan. Oh ya, dengan cara untuk apa? Untuk tanah. Dengan cara gimana? Kesambar dulu atau gimana? Oke, logikanya. Iya, kesambar dulu. Wajar ya. Kesambar dulu. Oh, serius? Harus disambar. Jadi kalau misal petir tuh salah satu unsur yang penting dalam pengembalian ekosistem. Itu karena ke alam ya? Itu alam ya. Contohnya gini deh, lo jantungnya udah mati, lo diapain? Disetrum. Nah, yaudah, sama kayak alam. Aduh. Hidup sirah. Nah, maksud gue itu logika, tapi mungkin orang nggak pernah notice kalau petir tuh ternyata impactnya sebesar itu untuk alam. Ternyata ya. Aku baru tahu sekarang loh ya. Nah tuh kan. Iya betul. Iya, jadi kalau misalnya kita hutan terus habis kena hujan lebat terus kena petir tuh otomatis lo bakal ngerasain tuh subur banget. Oh gitu ya? Iya. Karena dia mengembalikan lagi unsur haranya itu. Aku percaya sama dirimu karena kamu sudah sudah bertahun-tahun sudah gelarnya di dunia seperti ini, jadi aku percaya. Wow, berarti petir itu memberi jadi aku gini deh. Memang apapun yang diberikan alam itu pasti baik dengan alam juga kan. Ada kegunaannya. Ada kegunaannya. Tetapi kalau petir kan baru tahu sekarang. Dan aku yakin kok orang-orang yang di luar sana itu atau orang dekat-dekatku atau Mas Adi juga nggak tahu kalau fungsi petir itu ternyata seperti ini. Merangsang ya. Merangsang loh. Logikanya lagi, manusia aja membutuhkan setruman itu di saat lo udah gonna be so fucking die. Yes. Berarti gitu loh. Ya oke, secara logika kan sudah terjawab ya, kalau jantung lu mati. Oh iya. Dokter pakai apa? Pakai yang alat setrum itu apa sih namanya? Apa sih namanya? Alat setrum namanya? Alat setrum yang listrik itu? Setrikaan. Bukan. Apa namanya? Ya kayak alat kejut sebenarnya. Iya, alat kejut. Apa? Iya, apa namanya? Bego kelihatan. Buru-buru nggak? Kalau buru-buru nggak kandet. Ya pokoknya alat kejut itulah. Nah, gitu. Alat kejut kita tidak tahu ya. Alat paling mahal di rumah sakit cuma satu ya, kita tahu ronsen udah selesai. Oh iya, CT scan ya. Kalau yang itu tuh, ya apa ya namanya? Apa ya namanya ya? Oke, itu biar sudah lah ya. Itulah gitu. Tapi logika kan maksud gue gitu. Logika banget. Dan emang itu dibutuhkan untuk semua makhluk hidup. Wow. Kan alam juga makhluk hidup, Bro. Luar biasa sekali. Tepuk tangan Mas Adit untuk narasumber kita. Gue tepuk tangan untuk diri gue sendiri dan dia. Siap. Dan GG Podcast. Oh iya. Dan gimana ya? Aku bilang ya, aku bangga kenal dirimu loh. Ya Allah. Iya benar serius. Kamu aku sangat terpesona dirimu, caramu untuk menyampaikan itu menggebu-gebu iya, tapi mempunyai dasar yang kuat gitu loh. Rata-rata yang aku pakai logika aja sih. Memang logika ya, tapi setidaknya kamu mau diadu logika dengan skala yang harus bicara dengan orang yang seperti ini, kamu tahu kelasnya lah gitu lah.
Alhamdulillahnya Ya, gitu ya. oke. Alhamdulillah kagak belibet lah ya. Yang nggak belibetan Iya, ya, iya, nggak apa. nggak Cuman belibet. ya kita sih berharap sih perjuangan ini tidak disalahgunakan. Gitu ya. Amin, semoga ya Tuhan. Pokoknya selagi istilahnya rezeki gue diamanin sama Tuhan, Iya. insya Allah sih enggak. Ya, Karena ya. emang gue selalu percaya gini. Kalau misalnya lo udah di atas, Ya. nah terus lo kayak dikasih banyak nih sama Tuhan. Kira-kira lo bisa nggak jadi orang yang sama? Itu tantangan lo, ya kan? Nah makanya gue ngerasa kayak, aduh semoga rezeki gue nggak diapa-apain ya sama Tuhan gitu. Iya sih benar ya. Yang penting kalau misalnya rezeki gue diapa-apain tuh mungkin gue agak-agak goyang tuh. Karena gue manusia biasa men. Gue nggak bisa yang kayak menjanjikan oke, dari sekarang nih, oke gue akan selalu gini-gini. Dude, I'm just human being. Kita masih manusia. Kita Iya, gitu masih. kita belum bisa ngomong udah tenang aja. Ntar kalau aku udah di atas, kamu nggak akan aku lupain gitu misalnya Iya. bahasanya. Tapi kalau pas di atas, ya lupa. Iya, itu deh maksud gue. Makanya gue Manusia sih. cuma berdoa semoga rezeki gue dilancarin biar gue tetap masih jalan seperti Amin, ini. amin, 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 amin. Luar biasa Zira, I love you banget. Love you Oke, too. apa lagi yang ingin kamu sampaikan untuk mereka-mereka yang nonton podcast ini? Kalau Tentang apa? Oke, kamu boleh bicara tentang ganja boleh, tentang alam boleh, silakan. Stop memperkosa alam. Stop memperkosa alam, gagah nih. Mana kamera mana? Kamera mana? Kameranya mana? Yang Oke, tengah. silakan, lebih tegas lagi. Stop memperkosa alam. Stop memperkosa alam. Dan mulai aware lah sama alam bahwa alam ini yang akan menjadi warisan kita ke anak cucu. Jadi aku harapkan anak-anak muda generasi sekarang udah mulai peduli terhadap alam dan terus tetap belajar sih. Pendidikan tuh penting. Itu yang bisa membuat kita berkualitas lah setidaknya. Jadi kalau misalnya kalian apatis sama alam, ya menurut aku sih kalian tidak berpendidikan. Weh, keren Zira, love you. Di sini 1 juta umat, 50.000 orang-orang. Udah 1 juta 50.000. Oke. Iya, Oke. maksudnya 1 juta tuh orang. Oke. 50.000 itu tanamannya. Jadi gini nggak bener. Kalian kalau mempunyai istana mewah semegah apapun, tapi kalian tidak bisa berpijak dengan tanah, itu bullshit. Ya benar. Jadi jagalah tanah itu termasuk alam juga. Jangan Ya. baru bilang alam itu tumbuhan, itu aduh, tolong Nah. diperluas lagi ya. Alam tuh wah kalau misalnya dulu tuh petani gue. Jadi kalau misalnya ditanya gue ngajar petani tuh nggak, tapi petani yang ngajar gue. Oh, oke, ini bagus. Dulu tuh gue sampai naik Gunung Batur untuk disuruh cari sama nama petani gue namanya Helmi. Helmi? Ya gue manggil dia Abi Helmi, Bapak Helmi. Oke, gitu dia kan. asal? Dia asalnya Candi Kuning. Oh, oke. Candi Kuning. Jadi gue sekarang kalau misalnya di Bali ini gue belajar sama orang Surabrata, sama orang Bajra, wah macam-macam bro. Karena emang mereka spesialisnya beda-beda kan. Ya. Terus waktu itu gue pernah waktu itu gue dapat satu sama mentor gue itu dia petani. Dia nyuruh gue untuk nyari tanaman langka yang nggak ada, yang nggak pernah lo lihat di Gunung Batur. Jadi gue bener-bener gue belajar namanya, lo tau kan hutan yang rimba banget, yang sampai lo tuh kalau mau masuk nggak bisa. Oke, bener kalau bahasa Balinya bet sekali ya. Iya, bet banget lah gitu. Itu gue sampai ya oke lah gue belajar untuk pakai parang, gue belajar untuk pakai sensor dan Sendiri? segala macam sendiri. Ya karena emang lo di bidang pertanian lo belajar untuk bertahan hidup tanpa teknologi. Berarti single fighter ya. Ya karena emang itu tujuannya pertanian kayaknya. Gue Oh, nggak iya, ngerti iya, ya iya, konteks oke. orang belajar pertanian tuh apa. Tapi Oh, iya. menurut gue sih mereka mengajarkan gue tentang hidup bagaimana sih tanpa teknologi. Oh, bukan diajarin untuk jadi Tarsan ya maksudnya. Bukan, Oke ya. belum. Oke, belum. belum sampai situ. Belum sampai. Belum sampai situ. Tapi sekarang gue udah bisa manjat pohon kelapa. Oke, selamat tahun. Oke. Gue udah bisa manjat pohon kelapa. Ini sebuah kebanggaan untuk Sebuah bangsa kita ya. kebanggaan loh. Gila, Salah satu gue, rakyat kita men. sudah bisa manjat kelapa, Manjat pohon kelapa. Oke. men. Tapi Iya. maksud gue diajarin cara nyensor sampai cara marang lah gimana cara cepatnya. Dan di situ gue bener-bener disuruh ngambil suatu tanaman dengan cara gue sendiri, gue nggak dibantu siapapun. Dan itu gue bener-bener ngerasain aja susah banget. Karena apa? Lo harus ngebelek hutan, terus lo kayak harus ngeliatin semua pohon, dan lo harus tahu pohon-pohon apa itu. Dan lo harus sampai nyium, lo sampai harus tahu teksturnya kayak gimana. Apalagi kalau misalnya gue lagi ada namanya sensor day. Sensor day. Sensor day itu dimana hari gue harus hunting kayu. Oke. Jadi gue harus tahu namanya jati Bali,
gue harus tahu gaharu, gue harus tahu sono keling, gue harus tahu bedanya sono keling sama sono kembang. Oke. Petani gue tuh sampai kayak wah petani itu detail. Kalau misalnya orang yang bilang petani itu nggak detail, petani itu detail men. Sangat amat detail. Sangat malah amat detail. Mereka tuh bener-bener kalau misalnya mereka ngeliat sesuatu tuh bener-bener dicium, diincipin, dilihat, bener-bener kayak sampai oke, ini tuh jenisnya tuh kayak gini. Berarti sudah ketemu langsung, sudah langsung mencicipi. Iya, mencicipi. Nah, di situ gue mempelajari kayu dan akhirnya gue karena gue nggak tahu, gue masih awam ya, gue nggak tahu apa ya tanaman yang langka yang harus gue selamatin ya. Akhirnya gue nemuin suatu tanaman anggrek. Anggrek. Dan sampai sekarang emang kita masih belum menemukan itu tanaman anggrek apa karena emang benar-benar udah langka. Banget dan itu benar-benar udah nggak ada. Dan sama satu lagi gue maksudnya ini yang portofolio gue ya, yang gue temuin ya. Kalau yang bareng-bareng tim banyak, tapi yang gue temuin yang gue ngerasa kayak gue bangga sama cemara hitam. Cemara hitam ada di Bali, di Gunung Batur, cuman ada satu pohon. Dan itu gue sebentar. Itu pohon tetapi pohon cemara. Iya. Pohon cemara cuman dia warnanya hitam. Oh iya, belum pernah lihat ya. Namanya juga langka kan. Iya, benar-benar. Kecuali lu bawa ke sini tanamannya apa? Iya. Dia itu umur katanya mentor gue sih umurnya sekitar kayak udah hampir 200 tahunan. Ya iyalah. Gaharu aja tuh bro, gaharu nih lo baru bisa tebang yang item-itemnya itu. Itu buat jadi bibit dupa itu umurnya 100 tahun. 100 tahun lo baru bisa tebang. Gitu. Jadi gaharu itu yang sekarang lagi dibudidaya di Sumba. Jadi kan Sumba itu pusat gaharu. Kalau buat bagi yang belum tahu, sekarang Sumba itu sebagai tempat budidaya gaharu. Pohon gaharu. Nah, gaharu itu 1 tahun itu tingginya itu hanya 1 cm. Naiknya cuma 1 cm. What? Jadi gaharu itu sangat penting banget untuk oksigen. Oh iya. Oksigen hutan. Gitu. Makanya kenapa? Nah ini balik lagi. Kita juga harus budidaya hutan. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak budidaya hutan, otomatis kita nggak punya oksigen. Sedangkan sekarang semua negara sudah berlomba-lomba mengumpulkan bank oksigen. Bank oksigen dunia ada di Rusia. Itu yang kayaknya orang Indonesia harus tahu bahwa hutan tuh sangat penting untuk oksigen suatu daerah, suatu lahan tanah gitu. Dan itu terdapat di pohon-pohon, di tree. Bahasanya jadi aneh ya bahasa Inggris ya. Di pohon-pohon. Dari semua penjelasanmu tuh aku mempunyai sebuah ide, entah idenya itu termasuk ide yang biasa atau bagaimana ya. Mungkin kalau misalnya kita nanti ada hari yang baik, aku pinginnya secara praktek ke hutan kita berdua. Ayo. Kita langsung memberikan sebuah edukasi. Oke, masalah ganja sudah selesai ya. Tidak berlebihan, tapi tentang alam, menjaganya. Main ke kebun aku aja. Oh boleh ya. Mas Adit, gas ya. Kita main ketabanan. Bareng dia. Nanti kita berdua untuk menjelaskan. Oh, di tanaman yang selama ini mungkin terabaikan atau mungkin belum pernah diketahui orang, ini manfaatnya ada macam-macam. Benar, dan kalian juga bisa ngelihat nanti kalau sama Kak Adit sama Kak Bayu ke sana, kalian bisa ngelihat sejenis kayak pohon ganja tapi tinggi banget. Sejenis kayak pohon ganja tapi kelihatannya kayak pohon ganja, emang daunnya kayak ganja banget. Tapi tinggi banget karena aku nanam itu. Oh iya, serius. Wah, keren ini sesuatu misteri yang sangat penting kita gali ya. Kamera mana nih? Kamera mana Mas Adit? Yang tengah. Oke ya. Sesuatu fakta harus penting kita gali karena kalau misalnya kita tidak mengenal alam kita berarti kita tidak cinta. Kan ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, benar. Gitu ya. Makanya stop memperkosa alam. Ingat ya, sekali lagi kita tegaskan bukan masalah sesuatu yang negatif tetapi lebih menjaga alam ya. Stop memperkosa alam. Ini penyampaian dari rekan kita sekaligus narasumber kita yang sudah terjun langsung sampai petir pun disapa sama dia ya. Tapi belum kesambar petir belum ya? Belum pernah. Tapi jangan sampai sih. Oh, ada rencana enggak ada? Mati dong. Nanti bingung nyari dia di mana ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih itu kayaknya kita butuh 2 hari atau 2 malam yang nginep jadi kamu di sini. Nah, oke, penyampaiannya sudah kamu sampaikan. Mungkin ada lagi enggak? Enggak sih, cukup sih. Cukup ya? Itu aja. Kayaknya itu udah cukup kena. Stop jadi pragmatis dan apatis. Intinya sih itu aja. Pragmatis amatis. Orang kayak gini-gini nih harusnya sebenarnya dimerdekakan biar kita tuh mendapatkan sebuah kemerdekaan yang utuh gitu. Saya tidak berhak berbicara karena saya sebagai masyarakat yang cicilan masih belum lunas jadi tidak bisa berbicara lebih ya. Zira,
Tapi ingat ya, kita akan dirimu masih punya utang konten. Utang konten. Itu yang tadi kita bilang. Oh, yang kita Ketabanan harus ya? Ketabanan, kita seru-seruan di sana, Iya. mengenal tentang bagaimana ini apa sih Zaira? Kamu bisa jelaskan? Kalau gitu boleh nggak nanti pas Ketabanan bukan aku yang ngomong, tapi petani-petaniku aja yang ngomong. Loh, terus kamu gimana? Ya aku di belakangnya aja. Gini, karena menurut aku gini, kalau misal kalian mau membuat konten dari aku lagi, mending sekarang realisasi yang udah aku lakukan mereka yang testimoni. Oh, boleh. Lebih ke situ sih. Berarti kamu lebih ke menjembatani ya. Menjembatani Oke. karena mungkin kalau mereka yang berbicara mungkin kalian akan lebih tergerak hatinya Oke. gitu. Karena kan kalau aku kan udah kayak versi modernnya nih. Oke. Ya kan. Kalau yang nanti kalian lihat di Tabanan tuh kalian benar-benar akan ngelihat orang-orang ini yang berjuang karena udah hancur lebur di tanahnya, men. Wih, keren. Is that beautiful smoking area ya? Apa artinya bahasa Inggris? Aduh, dia harus smoking area apa coba? Apa sih? Ya berkata pinter aja. Aduh. Oke, Zira, ini sebelum kita tutup kita ingin menyampaikan sebuah kenang-kenangan silaturahmi biar kamu bisa pajang ya. Mungkin itu fotoku waktu di. Udah, ini sebuah titipan ya, maksudnya biar kamu bisa ingat kita terus gitu ya. Oke, ya. Apa tuh? Ini sebuah surat tanah, bukan surat tanah. Nah, oke, ini sebuah cindera mata dari kita. Oke. Aku harap kamu menyimpannya, jangan dibuka sekarang ya. Tapi sure. nanti ya. Oke. Tolong diterima Zira. Terima kasih. Oke, GG good. Podcast Gentleman Garage. Ya kan, bener kan ya? Iya, benar. Ya, terima kasih. Oke, ingat ya. Kita akan membutuhkanmu bukannya sekali tapi berulang-ulang kali next episode ya. Oke. Kita akan gini. Deal ya, tapi aku ingin menyampaikan sesuatu dirimu dengan kepada dirimu. Kita berdua akan berniat untuk bagaimana menghimbau atau mengajak secara wacana atau opini dengan gaya bahasa dan dengan semangat yang menggebu-gebu untuk mengajak kita untuk tidak memperkosa alam dan merawatnya dan mengenalnya, betul ya? Dan menjaganya karena itu warisan. Kita hanya hidup sementara. Nanti kalau misalnya kita sudah pergi, siapa yang menjaga? Benar. Itu kan warisan untuk anak cucu kita kan. Bener Hmm. kan? Anak cucu. Oke. Oke. Oke, Zira, thank you banget kamu sudah hadir di podcast kita. Makasih Kak Bayu. Oke, makasih juga Zira. Makasih Kak Adit. Makasih Kak Adit ya. Terima kasih kamu Yang sudah tadi katanya nggak ikutan, tapi ternyata ada. ya, podcast kita bocor-bocor tapi setidaknya kalau misalnya ada manfaat ya bisa diterima. Kalau misalnya tidak ya mohon maaf, kami masih manusia biasa. Kurang lebih kita mencoba untuk memberikan informasi secara berguna ya untuk masyarakat luas ya. Oke, saya Bayu Kramas dan Zira Salahuddin pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di GG Podcast berikutnya. GG Podcast bincang bintang bukan sekedar viral. Bye bye.